Halo penonton EZB TV. Balik lagi nih. Ups. Ngocok dulu, ngocok. Iya kan? Tapi kurang minum nih, Ji. Hah? Biasanya kan ngocok, minum, sambil ngobrol, makanya ngalor ngidul. Tapi gimana? Ngocok, Minum. Ngapain? Ngocok mah ngocok aja, gak usah. Ngocok mah ngocok aja, ngapain sembari minum ngobrol. Ngocok itu urusan pribadi. Anjay. Minum air putih. Oh iya. Kirain Minum ngocok apa? apaan itu. Nah, dulu kan kita minumnya cap kapak. Bagiin dulu deh. Nggak ada cap kapak ya? Nggak ada cap kapak. Aman lah ya. Aman. Kita materi apa nih kita hari ini? Hah? Materi apa? Materi masih seputar, 5. ya seputar mistis-mistisan aja lah kita mah. Kita mau ngomongin apa lagi? Iya, kalau ngomongin politik kan bukan ranahnya kita, iya kan. Itu ranah tetangga, ranah tetangga. Sweet dulu. Just. Mengsial tuh. Aduh. Kalau kita bahas mistis itu kan jadi alurnya gini kurang lebih ya. Orang itu kan nalarnya mistis itu dikarenakan manusia ini meninggal, terus berpisah tuh ruhnya dari raga, ya kan? Nyangkut. Nah, nyangkut. Yang kasat mata inilah dianggap sebagai hal mistis dan gaib, ya kan? Tapi, ya ada tapinya nih. Kita bahasnya nggak ke situ dulu nih. Bahasnya ke? Kita bahas salah satu tools. Anjay, tools. Orang meninggal pasti ada tools ini. Yang Yaitu, paling dekat dikaitin sama setan. iya, Dunia persetan. iya benar. Apakah itu? Itu adalah keranda mayit, ya kan? Kalau mungkin bahasanya ada orang yang bilang juga kurung batang kayak gitu ya. Jakarta kayak itu kurang betul. Jakarta ya. Nah, dengar punya dengar nih. Katanya ada nih salah satu goib, salah satu syaiton, ya kan, yang berhubungan dengan si keranda mayit ini, gitu. Lo pernah dengar? Banyak sih. Banyak ya. Banyak. Salah satunya adalah mungkin apa ya, keranda terbang gitu Iya. kan. Keranda gerak. Keranda 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 ada gerak. gua dulu pas kecil diceritain daerah mana ya. Jadi tuh kalau kerandanya itu bunyi kletak malam, besok pagi tuh pasti ada info lelayang. Anjay. Apa? Lelayang. Lelayar. Lelayar apa tuh? Lelayar tuh bahasa Indonesia atau gua lupa. Itu yang itu loh. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lelayar. Telah berpulang Ke rahmat dari Allah. sekolah ke rumah. udah nyimak ya. Wah, siapa yang meninggal nih? Iya. Siapa telah ini yang banyak ini nyautin? Sakit tau. Iya. Oh gitu. Udah banyak karena ya itu ya, balik kalau ke teori gua bahwa itu semua karena dibuat sama orang Indonesia gitu kan, bahwa itu serem. Tapi gua dulu pun Takut lu ya. takut dulu. Cuma tapi gue nggak habis pikir gitu Toy. Si keranda ini, si kurung batang ini disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Agak sedikit sulit dicerna karena gini loh. Kok sulit dicerna? Sulit dicerna menurut gue. Karena keranda atau kurung batang ini, sedangkan mistis-mistis yang gue tahu itu adalah mistis-mistis tipe independen, ya kan? Pocong, jelas. Kuntilanak, jelas. Wewe gombel dan lain sebagainya, jelas. Ini berarti masuk kategori mistis
yang harus memakai equipment seperti kakek Jayung gitu. Sepupu dispenser. Ini tuh mistisnya tuh di mana gitu? Maksudnya apakah cuman sebatas ya mungkin kerandanya terbang ya kan? Sekarang gue tanya gini deh. Bunyi kelentang-kelenteng gitu bagaimana sih? Lu jam 11 malam Jam 11 malam datang ke masjid. Lo mau wudhu lewatin Kurung Batang. Gimana perasaan? 11 malam nih ya. Iya. Ya mungkin ada rasa ngeri ya. Ada rasa ngeri ya. Mungkin ya. Mungkin gitu kan. Cuman kan kalau balik lagi kita kan secara aktivitas mungkin pada saat jam 11 malam kita mau wudhu gitu kan. Berarti kan mau ibadah nih kan. Nah, harusnya sih ya, harusnya sih. Kan? Iya, harusnya nih. Tapi hati takut kan? Iya, takut juga sih gitu kan. Ya emang itu salah satu benda yang memang sangat dekat dengan ya mohon maaf. Itu jawabannya. Iya. Sebenarnya lo bisa jawab itu sendiri Ji, bahwasanya kenapa itu bisa jadi sesuatu yang serem karena ketika lo lewatin aja tanpa ada apa namanya info ini keramat gitu, lo tetap takut kan? Iya, berarti balik lagi ke kita punya pikiran kan. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih? Lu cuman sebatas denger ceritanya doang, nggak pernah lihat. Atau ya beda kan berarti kan dengan tipe-tipe goib yang independen yang tadi gue sebutin kan? Iya. Kalau itu kan mungkin ya adalah mirip-mirip atau bagaimana gitu kan. Cuman yang satu ini nih bener-bener kayak seolah-olah tuh baru katanya. Bisa jadi nggak sih itu kesenggol kucing? Bisa. Atau enggak? Iya kan? Bisa. Tapi kalau terbang gimana? Nah itu yang terbang ini. Terbang ini. Mungkin dia adalah salah satu drone. Iya, drone atau teknologi yang ditemukan oleh profesor yang tak mau disebut namanya kan. Jadi biar saat misalkan ada yang meninggal ya, gitu kan. Otaknya gimana? Pakai drone, pakai Kurung Batang tuh. Iya, masih banyak nih spring bed lo bisa. Barangkali demi memudahkan salah satu aktivitas manusia untuk prosesi penguburan kali aja ya kan. Iya, takutnya nggak ada yang mau ngangkat jenazahnya. Nah itu. Dia visioner. Itu satu. Terus kedua, mungkin maksudnya baik. Dia ingin membuat teknologi si keranda ini terbang ya kan. Cuman kan ya lo tahu sendiri Indonesia tanah air beta ya kan. Ketika dia mengumumkan Apple enak. Apple 12 diumumkan. Saya punya visi keranda terbang. Ya, gimana itu profesor? Tahun berapa seribu berapa ratus anjir. Itu dia. Itu dia mungkin malu gitu. Gue umumin gak ya? Malu deh, tapi gue tetap tes nih. Tes lapangan diterbang-terbangin. Tapi yang gue tahu ada cerita sebenarnya bukan keranda terbang, tapi ada yang mengangkat. Jadi ada ini pasukannya juga. Oh gitu. Ya, jadi ada goibnya. Ada goib. Itu lu pernah dengar? Ya, yang pernah gue dengar, dan kalau ada yang ngeliat katanya rombongan itu terus mereka liatin lo, ya terus iyalah bisa ikut. Waduh. Ngeri juga ya. Ya balik lagi kayak yang episode kemarin nih, lo udah tahu malam tiba-tiba ada cewek cakep itu lo samperin, terus lo udah tahu malam, apalagi tengah malam ada rombongan nganter jenazah, lo liatin buat apa? Bakal apa? Lo juga kagak ikutan ini. Tapi emang warga kita kan kebanyakan kepo toh gitu kan. Yang bom Sarina aja itu kan saatnya tetap nyate bos. Iya nyate bos, bola ya kan. Kecelakaan apa aja macet kan gara-gara warga kita kepo. Ucusnya keluar. Iya. Warga kita tuh kepo yang kayak gitu-gitu. Iya padahal lo buat apaan kan? Berarti intinya si keranda terbang ini masih menjadi suatu polemik lah ya untuk kebenarannya, apakah benar atau enggak. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu nih, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya tahu bang di daerah saya, atau enggak, oh saya tahu tuh ceritanya gini. Mungkin jadi kita lebih bisa memperkaya khasanah permistisan dalam sisi cerita-cerita rakyat lah gitu ya. Mungkin dari daerah mana. Karena emang kita taunya ya balik lagi sumber kita ya tetap
Mbah Google. Sama denger Katanya, iya. Iya, balik lagi tuh kan keranda. Dulu tuh gue takut, kayaknya sampai SMA tuh gue baru berani melawan rasa takut. Kenapa lo takut? Ya karena itu tadi kan cerita-cerita ini diituin dan di ini kan dengan kematian kan, kalau lo bener. takut mati bawah. Iyalah, bener lah. Nah, kayak suka ini aja, suka kalau gue pribadi ya, kayak kalau ngeliat keranda mayat tuh kayak yang aduh, kayaknya kepikiran gitu ya. Iya. Ngeri gitu ya, udah kayak imajinernya tuh buset. Udah berapa banyak ya ibaratnya orang yang kan lo bisa bayangin digotong pakai itu berapa banyak jenazah yang digotong, terus juga bener. Itu ditinggalkan sendirian mulu di masjid. Di masjid. Lo bilang kan di masjid bang, lo emang tahu tempat naruh keranda jenazah tuh nggak pernah di dalam, di luar. Biasanya di atas toilet. Bener. Terus biasanya dekat tempat wudhu, makanya yang tadi gue bilang gue tahu kan, karena lu takut. Nah gue tuh titik balik nggak takutnya dulu kan bokap gue RW tuh, terus gue Karang Taruna lah, jadi sering tuh gue ngikut kalau ada jenazah, masang tenda, terus juga bawain kurung batang segala macam. Dulu tuh pas waktu itu sempat gue belum dapat apa-apa nih, belum dapat pahalanya nih, ini orang kita kejar, gue sama temen gue tuh udah nyampe kuburan, orangnya juga udah dikubur. Wah, kita belum dapat pahalanya nih kan, yang kita tahu adalah bantuin ngubur orang itu dapat pahala. Daripada nggak dapat apa-apa, kata teman gue nih, ini aja nih kurung batangnya kita bawa. Di jalan gue dari Perumpung sampai kita rumah kita Pisangan. Awalnya itu tadi tuh, gue takut kan, pegang nggak ya, tapi takut nih. Pegang aja, terus kan besi kan. Lo kalau ngangkat berdua itu lo lihat aja, semua kurung batang lo ngangkat 4 minimal. Ini berdua berat kayaknya. Enggak, itu entengnya. Terus kayak gue langsung, oh ini ternyata emang nggak ada apa-apa. Iya benar. Bukan suatu hal yang karena kita juga ikhlas, mungkin gue sama teman gue ikhlas bawa kurung batang. Enteng, dari Perumpung gue jalan kaki sampai Pisangan. Lo browsing deh tuh dari TPU Perumpung ke Pisangan. Lumayan Perumpung sih. Terus suka kan pas lewatin tuh bypass tuh, ada mobil nggak mau ngasih lat, gue masukin lo. Gue masukin lo, gue balikin ke sana lo langsung. Gue masukin lo. Nah dari situ udah tuh, dan nggak ada, emang ternyata nggak ada apa-apa. Terus abis itu ya sering ikut bantuin ngubur orang gitu. Dan kalau lu ya, nih catatan nih buat orang-orang yang ditinggalin keluarganya, terus lu nggak mau ikut entah mandiin, apalagi misal lo anak atau ini, lo nggak ikut turun, jangan deh. Jangan. Itu terakhir sama orang yang lo cintain. Benar. Kita rawat lah. Kita antarkan semua sampai dengan tempat beristirahat terakhir ya. Jangan pakai bilang takut. Takut, gimana begitu gitu. Janganlah. Biar gimana juga ya kita hantarkan lah. Dia gak berani megang kurung batang lah, lo juga ntar suatu saat di situ. Ntar juga kebagian masanya di situ. Entah kapan-kapannya ya. Allahu a'lam. Di Lauhul Mahfuz gak bisa lihat. Gak bisa lihat contekan itu. Ya menarik. Berarti intinya si kurung batang terbang atau apa nih, ya itu tadi, balik ke itu tadi ya, masih karena orang yang menciptakan ya. Dan teorinya seperti tadi, udah berapa orang yang benar di situ, apalagi kalau kurung batang di kampung kan mungkin 200-an orang ya kan, ganti-ganti, apalagi yang tua-tua yang masih kayu gitu. Mungkin mikirnya karena si kurung batang ini sudah mengangkut beberapa orang ya, energi mistisnya terkumpul di situ. Itu. Iya kan? Ya. Semua penyesalan almarhum berkumpul di situ ya kan? Rasa benci, rasa dendam nih, gue berlebihan sih. Menghasilkan energi negatif. Yang mana energi negatif itu mengakibatkan melayanglah tuh keranda. Betul. Jadi cerita lah tuh, ya kan? Asli, ini gue ngarang banget sih. Kayak pernah nggak yang dengar
kalau tidur di masjid ntar dipindahin ke kurung batang atau Iya benar. Ini sih kerjaan orang gitu, supaya lu jangan tidur di masjid. Iya, tempat ibadah gitu kan. Bukan tempat tidur. Iya, bukan tempat tidur. Pindahin ke situ. Nah, dari situ kan ada logisnya tuh. Oh, berarti di kurung batang ada magisnya nih sampai gua pindah situ. Gua di sini. Itu mau disengin paling. Disengin lah. Nggak mungkin lah. Kita kurangin lah. Kayak menyangkut pautkan ya, menyalah-nyalahkan bangsa sebelah sana, janganlah, udahlah. Kita logis aja lah ya. Biar nanti di 2200 sekian tuh anak cucu kita tuh udah apaan sih ya? What's mean of kuntilanak sih? Ya, udah nggak tahu tuh, udah nggak ada gambaran itu. Juga nggak setuju nih gitu. Satunya. Kenapa? Ntar dia takutnya mau zombie mas. Yang lebih masuk akal gitu kan. Karena kita nih ngedukasiin begini, terus orang-orang sekarang juga kan nakutin. Mereka takutnya mau film-film luar. Iya benar, film-film luar. Korea zombie juga. Iya juga, benar juga, iya benar. Mungkin nanti produksi horornya jadi lebih menyempit ya. Ini jangan kita per episode ini kita harus ganti nih menakuti. Lama-lama ada yang tulis di komen ya, tolong dong kontak nomor ini saya mau ngomong. Ternyata produser film-film. Iya. Tolong gitu. Buku dispenser. Iya benar. Barangkali ya. Dengan seringnya masyarakat nonton kita jadi iya juga ya. Ada aja keranda. Ada lagi mungkin Toy yang bisa dirimu gali perihal si keranda yang disangkut pautkan dengan mistis-mistis. Iya yang pernah gue denger sih cuman iya kan itu doang kan. Satu yang kalau bunyi terus besok tuh ada yang meninggal, terus iring-iringan jenazah malam. Karena kan lu siapa sih ya yang seingat gue sih di Jawa sih yang masih kayak gitu, tapi kalau di Jakarta siapa sih yang ngiringin malam? Biasanya kalau yang meninggal sore. Iyalah biasanya kita kan di pagi kan. Iya bener pagi, jarang lah yang langsung dimakamin malam gitu. Iya, tapi balik lagi kan kayak yang tadi, siapa sih yang nggak serem lu sendirian di masjid? Itu dia. Itu yang jadi persepsi itu yang membuat di dunia Indonesia tuh setan-setannya tuh multi banyak banget. Iya. Sampai equipment yang kayak gitu aja dijadikan itu. Ingat film Bangku Kosong? Nah, bangku doang, perkara kosong, iya kan? Jadi disangkut pautin. Besok-besok kalau ada MCK kosong nih, ada lagi tuh. Bye-bye lo, lagi berak, pantat lo di toilet. Ya kan itu kan cuma perkara itu WC umum di tempat sepi, tak terurus, ya kan? Tapi banyak orang yang berlalu lalang ngeliatnya kan kayak, ih nggak keurus, ih apa? Timbul lah tuh bacotan bumbu-bumbu warga, ya kan? Jangan berak di situ, gitu kan? Jangan pipis di situ, ntar muncrat balik ke muka lo lah kan gitu. Warga kita emang. Padahal apa namanya yang Noel tikus, Gimos. Itu belum lagi ular kan ada kalau ular gitu tuh. Ular lebih serem tuh. Waktu itu ada kan beberapa kan di sosial media jambannya ada ular kayak gitu-gitu. Lagi berak aja ada di sosial media di longok harimau, iya kan? Bingung nggak lo? Aduh, yang kayak gitu-gitu emang warga kita udah paling jago dah. Warga Konoha. Aduh. Lagi. Kita bagikan lagi lah ya. Keranda. Ada lagi mungkin? Ya padahal ketika kita meninggal kita udah lepas. Nah, berarti kan bukan tadi tuh nggak masuk akal tuh yang tadi lo bilang bahwa kerandanya udah ngangkut berapa ribu. Iya, itu kan asumsi orang, Toy. Orang kan mikirnya kan, wah ini udah mengangkut beberapa jenazah, mungkin energi-energi mistisnya terkumpul di situ mengakibatkan si keranda ini menjadi suatu yang apa ya, sakti mandraguna gitu, bisa terbang lah, bisa apalah, menimbulkan kegaduhan. Urusan yang gaduh-gaduh mah konten sebelah aja tuh. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum.
Pagi-pagi nyambul anjir. Iya. Kayak gitu-gitulah, udahlah. Iya, orang meninggal udah nggak ada hubungan. Udah nggak ada urusannya sama dunia. Lagi juga setan tuh cupu lah, dia berani cuman kalau satu orang yang diliatin. Coba dong kalau lagi itu tuh lagi upacara bendera gitu. Kalau ada jenazah terbang gitu, coba Jas gitu lewat aja. iya, Langsung dia show off gitu bang. sekalian viral gitu kan. Depan halayak ramai. Iya. Jadi kebenarannya langsung, oh bener nih. Nggak katanya lagi. Iya. Coba nggak ada kan. Ya lagi kan. Ya kayak gitu-gitu. Si anjir. Iya kan semua setan tuh selalu datang ketika sendiri. Jadi kan itu pola pikir lo. Pola pikir, bener. Balik lagi ke pola pikir tuh. Campur yang dalam ini. Pola pikir kita sangatlah penting untuk tetap dijaga, berpikir positif, yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, percaya nggak percaya aja lah. Mau nanya Oh, boleh tanya. Tiba-tiba ada yang nanya nih. Jadi itu kan bicara soal pola pikir. Pola pikir. Jadi itu teringat apa kata kawan. Kawan. Berkaitan dengan pola pikir ya kan. Itu nggak bisa nyalahin siapa-siapa tuh. Benar. Nyalahin diri sendiri. Benar. Itu orang sebenarnya harus belajar algoritma dari Denzel Washington. That's right. Iya, benar. Apa itu sih? Benar, Coba, hah? Denzel Washington kenapa dia? Apa tuh? Soal pola pikir. Agak lo mengarang-arang aja lah. Denzel Washington tuh emang kuat-kuatnya beken-beken gitu. dia bukan pemain film. Pemain film, cuma kadang di sosial media dia ada kuatnya tuh. Harus belajar dong, Iya, Tay. harus belajar Ya. tuh. Ada kuatnya. Ini berkaitan dengan pola pikir ya. Iya bener. Iya. Sukses is all about consistency. Ya, anjay. Sedap juga tadi ngomong gitu. Oh iya, di atas kurung batang atau keranda ambulans tuh. Ambulan. Kita belum ada episode itu kan. Belum. Mungkin nanti kita coba gali lagi ya. Nah, Seputar si ambulan ini masih benda mati yang dikeramatkan, yang dimistis-mistiskan ini. kan sama tuh kayak kurung batang karena dia Sama. pasien-pasien. Iya, mungkin nanti di episode berikutnya Nggak usah di sini. nggak usah, nanti aja kita bahas di episode berikutnya perihal si ambulans ini ya. Ya kayak ambulan aja kan. Ya ada lah, semua pasti ada. Balik lagi ke warga kita yang kreativitasnya seputar mistis dan gaib terlalu berlebihan, ya kan? Kayak dulu dekat rumah gue. Jadi orangnya bunuh diri, gantung diri. Gantung diri. Nah dia itu gue lupa dia apa ya. Pokoknya dia punya gerobak deh di pinggir jalan itu diparkir. Pas dia meninggal, katanya itu gerobak jalan sendiri, makanya sama orang-orang dirantai biar nggak jalan lagi sendiri. Itu dia. Balik lagi ke warga kita yang selalu memulai hal-hal yang tidak rasional, ya kan? Menjadi sebuah hal-hal yang menggemparkan, yang kayak gitu-gitulah. Udah pasti itu biang kerok. Gila. Cakep banget Ji. Kiri kanan tuh. Mati lo, Ji. Nah, lanjutin lah, jangan mati dulu lah tuh. Lu jangan mati dulu Ji. Iyalah. Gua gak ada siapa-siapa. Ya udah. Oke lah kalau begitu. Terima kasih buat yang sudah nonton Offset. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SCP TV. Sekali lagi terima kasih. Pamit undur diri. Ciao.